Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk absensi ya, nanti Pak Guru akan kirimkan link Google Form ya. Nanti silahkan kalian buka dan diisi sesuai petunjuknya. Nah, kemudian kalau sudah selesai, silahkan di screenshot dan dikirim melalui WA Group ya, sebagai bukti bahwa kalian telah mengisi formulirnya. Nah, anak-anak ya, karena ini musimnya masih pandemi ya, maka kegiatan belajar kita masih melalui daring ya. Jadi kalian harus tetap semangat walaupun kegiatan belajar kita ya itu melalui daring. Nah, dan Pak Guru juga selalu mengingatkan kepada kalian ya, tetap selalu jaga kesehatan kalian, tetap tetap patuhi aturan pemerintah, terus jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang keempat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya hari ini ya, yang pertama adalah melalui tanya jawab dengan guru, siswa dapat menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Terus yang kedua, melalui diskusi, siswa mampu menilai kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu menganalisis kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila. Terus yang keempat, setelah menyimak tayangan PowerPoint atau video ya, kalian bisa menjawab tanya jawab dengan guru untuk menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang dibaca. Terus kemudian yang kelima, setelah menyimak tayangan PowerPoint dan tanya jawab dengan guru, siswa mampu membuat peta pikiran tentang unsur intrinsik cerita yang dibaca dengan tepat. Nah, untuk mengawali kegiatan pagi hari ini ya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu agar kalian tambah semangat.
Pancasila, aku lang pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, aku dan pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu gambar apa yang telah Pak Guru kirim tersebut? Pohon beringin, Pak. Pohon beringin, Pak. Pohon beringin, Pak. Pohon beringin, Pak. Bagus. Lalu gambar tersebut merupakan lambang atau simbol sila keberapa ya anak-anak? Sila ketiga, Pak. Sila ketiga, Pak. Sila ketiga, Pak. Sila ketiga, Pak. Pintar. Kemudian bunyi sila ketiga itu bagaimana ya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, kalian memang anak-anak yang sangat cerdas ya. Baik, sekarang mari kita lihat ya, kita simak video YouTube yang akan Pak Guru kirim. Silahkan nanti dibuka dan disimak ya. Kalau perlu dicatat hal-hal yang penting. Kalau memang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Halo semuanya, kenalin aku Ningsih. Ini waktu aku kecil, lucu kan? Gak beda-beda banget ya sama sekarang. Kalau ini orang tuaku, aku sayang banget sama mereka. Nah, kalau yang ini teman-temanku, mereka baik banget sama aku. Dari sekecil bayi, kita udah temenan. Lama banget kan? Kalau kalian lihat, aku sama teman-temanku kelihatan beda-beda gak sih? Coba lihat, dari warna kulit aja kita udah kelihatan beda. Gak cuma warna kulit, coba kalian lihat lagi. Rambut kita juga beda. Tuh, temanku juga ada yang pakai kerudung. Tapi, aku sama teman-temanku gak pernah ngeributin soal perbedaan ini. Malahan, perbedaan yang ada justru bikin kita kuat. Karena dari kecil, aku selalu diajarin sama bapak ibuku kalau Indonesia itu kaya dan punya banyak perbedaan. Di sekolah aku juga belajar tentang Pancasila. Di sila ketiga, aku makin ngerti kalau perbedaan yang ada di antara kita nggak seharusnya bikin kita jatuh. Malah seharusnya kita bisa bersatu. Coba sekarang kalian bayangin pelangi. Warnanya ada banyak kan? Merah, jingga, kuning, hijau,
biru, lila ungu. Tiap warna punya keunikannya tersendiri. Tapi waktu mereka disatuin, mereka jadi cantik banget. Aku harap Indonesia juga bisa kayak pelangi. Walaupun Indonesia punya banyak suku, agama, dan ras, yang pastinya punya keunikan tersendiri, tapi kalau kita bersatu, pasti makin cantik kayak pelangi. Jangan sampai karena berbeda kita saling menyakiti. Kita nggak mau kan Indonesia yang dulu udah susah payah diperjuangi sama para pahlawan malah hancur gara-gara kita berantem. Nah makanya, yuk kita biasakan diri kita toleransi demi persatuan Indonesia. Ingat, pelangi itu cantik kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau semuanya sudah melihat, menonton ya tayangan tadi, kira-kira di dalam tayangan video tersebut pelajaran apa yang dapat kalian ambil? Dari banyak perbedaan kita tetap bersatu, Pak. Kita harus bersatu, Pak. Persatuan itu penting, Pak. Walau banyak perbedaan, kita harus bersatu. Bagus sekali. Sekarang apa kaitannya pohon beringin dengan sila ketiga Pancasila? Pohon beringin menggambarkan sila ketiga Pancasila yakni persatuan Indonesia. Pohon beringin tersebut mencerminkan kesatuan dan persatuan di negara Indonesia. Iya, tepat sekali Mas Ardi. Jadi pohon beringin yang digunakan sebagai simbol sila ketiga itu karena pohonnya besar dan banyak digunakan sebagai tempat berteduh. Nah, harapannya sebagai bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyatnya juga dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Terus pohon beringin yang memiliki sulur dan akar yang banyak ya, yang menjalar ke segala arah, itu bermakna dengan keragaman suku, budaya, ras, agama itu bukan menjadi masalah, tidak menjadi permasalahan, tetapi justru bisa menjadi pemersatu. Baik anak-anak, mungkin sebelum kita lanjutkan pelajarannya, apakah kalian sudah paham semuanya tentang mulai dari gambar tadi, terus bunyinya, terus maknanya, kaitannya? Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, kalau semuanya sudah jelas, sekarang kita lanjut dengan video yang kedua. Apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerita pendek adalah sebuah karya sastra yang hanya memusatkan pada satu tokoh saja.
satu tokoh saja dalam satu situasi, meskipun di dalam cerita pendek terdapat tokoh-tokoh lainnya untuk membantu jalannya cerita, namun tetap pada fokus permasalahan pada satu tokoh saja. Seperti halnya jenis teks yang lain, teks cerita pendek juga memiliki unsur yang membangun. Ada berapa unsur yang membangun dalam cerita pendek? Terdapat dua unsur yang membangun cerita pendek, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kepada kalian mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita pendek. Lalu, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik? Unsur yang berada langsung di dalam cerita disebut unsur intrinsik. Apa sajakah yang termasuk di dalam unsur intrinsik? Mari kita simak bersama. Tema merupakan gagasan yang membangun unsur isi cerita. Ingat, tema berbeda dengan judul ya. Untuk itu, kita perlu memahami isi cerita terlebih dahulu sebelum menentukan tema cerita tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Ketiga, penokohan. Ya, penokohan. Jika tadi saya sudah menjelaskan mengenai tokoh, kali ini kita akan menyimak bersama-sama mengenai penokohan. Penokohan merupakan sifat atau karakter dari tokoh di dalam cerita. Dalam penokohan ada yang memiliki karakter antagonis, protagonis, dan juga tritagonis. Yang keempat adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, campuran. Unsur intrinsik yang berikutnya adalah latar. Siapa yang sudah mengetahui mengenai latar? Latar berfungsi untuk membangun keyakinan pembaca terhadap isi cerita yang disajikan oleh pengarang. Latar meliputi 3 hal, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Berikutnya adalah amanat. Ya, amanat. Amanat merupakan pesan atau ajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat akan disampaikan oleh pengarang secara tersirat atau secara tidak langsung. Sehingga untuk memperoleh amanat dari sebuah cerita, kita harus membaca cerita dari awal hingga akhir, kemudian dapat menyimpulkan nilai apa atau pesan apa yang diajarkan oleh pengarang kepada kita. Nah, sahabat rumah belajar, itulah tadi penjelasan saya mengenai unsur intrinsik di dalam cerita pendek. Bagaimana anak-anak sudah selesai menontonnya? Oh, berarti Mas Luki tadi tidak menonton sampai habis ya videonya. Baik. Jadi tadi di dalam video ya sudah dijelaskan tentang unsur intrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik? Unsur yang berada langsung di dalam cerita. Itu namanya unsur intrinsik. Lalu apa saja yang termasuk dalam unsur intrinsik? Yang pertama adalah tema. Terus yang kedua, tokoh. Ketiga, penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, alur. Dan yang terakhir, amanat. Nah, itu silahkan dicatat.
Baik, sekarang kalian kan sudah tahu apa itu unsur intrinsik dan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompok kalian, ya. Seperti kemarin kelompoknya tidak berubah. Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 120. Kemudian silahkan dibaca ceritanya. Kemudian berdiskusilah dengan kelompok kalian untuk menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam cerita yang telah kalian baca. Oke, Mbak Meli, apakah mau diwakili untuk menyampaikan hasil diskusinya? Pak, dari kelompok satu saya menyampaikan diskusi 1. Judul pentingnya saling bertegur sapa. 2. Tokoh nenek ijat Pak Tulus. 3. Penokohan anak-anak ijat mandiri. B. Pak Tulus suka menolong. 4. Tempat kampung Serewangi. 5. Awal cerita kendakan warga Seratwangi. 6. Akhirnya cerita tegur sapa membangun kepedulian. 7. Pas besal merol kita harus saling membantu dalam kesulitan. Oke, bagus. Mas Ardi, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan siapa yang mau mewakili untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pak, saya dari kelompok 2. Saya mau menyampaikan hasil diskusi. 1. Judul pentingnya saling bertegur sapa. 2. Tokoh nenek ijat Pak Tulus. 3. Penokoh sikap nenek ijah mandiri. Pak Tulus suka menolong. Tempat kampung Sereh. Awal cerita kedekatan warga Serewangi. Akhir cerita tegur sapa membangun kepedulian. 7. Pesan moral. Kita harus saling membantu dalam kesulitan. Iya, bagus Mas Ardi, terima kasih. Nah, sekarang kedua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Nah, semuanya sudah bagus, sudah benar ya. Ya, sekarang dari bacaan yang telah kalian baca tadi, kira-kira apa hubungan tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Hubungan sila ketiga dengan tokoh
tokoh dalam cerita. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Artinya sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi satu walaupun berbeda agama, suku, budaya, ras, dan sebagainya. Sedangkan tokoh di dalam cerita sudah menggambarkan pegamalan juga, salah satunya adalah sikap gotong royong. Iya, tepat Mbak Safa. Jadi arti sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia itu adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Arti satu yang dimaksud itu adalah utuh dan tidak dapat terpecah belah. Bersatu adalah salah satu cara agar negara kita itu menjadi kuat. Ya, benar Mbak Safa. Terima kasih Mbak Safa. Mungkin dari sini masih adakah yang mau ditanyakan? Anak-anak silakan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang ganti Pak Guru yang bertanya. Nah, dari pelajaran awal tadi ya, hari ini apa saja yang kalian pelajari? Manfaat gotong royong, Pak. Ya, itu salah satu contoh hasil pelajaran kita hari ini yang mungkin bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ada lagi contohnya pentingnya bertegur sapa, saling menolong, ya. Banyak sekali itu pelajaran hari ini yang kita dapat ambil pelajarannya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apakah kalian suka dengan pelajaran hari ini? Oke, semua suka ya. Jadi untuk pelajaran ini hari ini kalau kalian suka itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik bermasyarakat maupun di sekolah ya. Terus kemudian apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami dari pelajaran hari ini? Mungkin bisa ditanyakan. Baik, kalau semuanya sudah paham, sebagai bahan belajar di rumah ya, ini Pak Guru kirimkan link Google Form atau LKPD ya untuk kalian kerjakan secara mandiri. Nah, mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sekian ya. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian anak-anak ya yang dapat kita pelajari hari ini. Tetap semangat dan terus belajar dengan giat agar kalian kelak bisa meraih cita-citanya. Sekian dari Pak Guru dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.